Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pak Udo. Pada video kali ini, Pak Udo akan menjelaskan pelajaran budaya Melayu Riau tentang laut. Nah, supaya anak cerdas bisa memahaminya, simak video ini sebaik-baik mungkin sehingga bisa paham dan menguasai materi ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, kita masuk tentang budaya Melayu Riau untuk kelas 5 SD, pelajaran pertama, sub tentang laut. Simak video ini sebaik mungkin. Anak cerdas yang soleh dan soleha, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan ya, ini ada gambar kapal yang melintas di Sungai Siak. Nah, tempat kapal melintas itu disebut laut atau sungai, atau sebaliknya, sungai atau laut. Perhatikan ya, laut atau sungai. Bagi orang Melayu Riau, laut itu bukan hanya kumpulan air asin yang luas. Laut juga menjadi sebutan bagi sungai-sungai besar yang langsung bermuara ke laut. Nah, seperti yang terjadi di Okura, Pekanbaru, dan yang terjadi di Tualang Siak. Masih banyak orang tua-tua terdahulu menyebutkan bahwa Sungai Siak itu sebagai laut. Hal ini untuk membedakan sebutan untuk sungai utama yang besar dengan anak-anak sungai, cabang-cabang dari sungai yang kecil. Nah, makanya Sungai Siak ada juga yang mengatakan sebagai laut. Kira-kira menurut anak cerdas yang soleh dan soleha, Sungai Siak itu sungai atau laut? Jawab ya di kolom komentar. Bagi orang yang berada di sekitar Ukai, daerah di Pekanbaru, bila disebut budak du pogi ke laut, akan paham bahwa seorang anak kecil yang sedang menuju ke Sungai Siak. Namun bila disebut budak kocik du mencobu di sungai, maksudnya adalah bahwa seorang anak kecil sedang mandi di Sungai Ukai, bukan mandi di Sungai Siak. Contoh lain terdapat di dalam suatu bait lagu panjang yang berasal dari daerah Petalang yang menyebutkan bahwa nama dahulu Sungai Kampar itu adalah Laut Embun, bukan sungai. Nah, jadi yang Sungai Kampar kita kenal sekarang ini nama dahulunya itu Laut Embun, berarti berupa laut. Perhatikan bait lagu berikut ini serta dengarkan baik-baik lagunya ya. Dari lirik lagu ini bisa kita pahami bahwa Kampar sebelum bernama Kampar namanya adalah Laut Embun. Nah, di situ dikatakan bahwa namanya Laut Embun. Laut berarti bukan sungai. Ini merupakan nama dahulu yang digunakan oleh penduduk daerah
setempat. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah pulau kecil di tengah laut, dikelilingi oleh lautan. Apa itu laut? Seperti apa pengertian laut? Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang dikelilingi seluruhnya atau sebagiannya oleh daratan. Tapi, jika laut tersebut lebih luas dan lebih dalam, maka disebut samudra. Jadi samudra dengan laut itu beda. Samudra itu lebih luas, lebih dalam daripada lautan. Adapun manfaat laut antara lain, pertama, membantu kita untuk bernafas. Manfaat laut ada dalam organisme yang hidup di dalam lautan. Salah satunya adalah organisme kecil yang bertanggung jawab atas setidaknya 50% oksigen yang ada di muka bumi ini. Itulah yang kita hirup di antara sekian banyak oksigen. Kemudian yang kedua, menjadi sumber makanan. Ikan laut telah menjadi menu utama di seluruh dunia. Ikan menyumbang 16% protein hewani yang dikonsumsi secara global. Kemudian yang ketiga, sumber mata pencaharian umat manusia. Menurut ahli kelautan dunia, bahwa diperkirakan pada tahun 2030, industri laut akan memperkerjakan lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia. Bagian terbesar di industri laut ada di perikanan dan ada di pariwisata. Jadi bisa menjadi sumber pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan umat manusia. Nah, anak cerdas yang soleh dan soleha khususnya kelas 5, itulah materi yang Pak Udo jelaskan di video kali ini. Mudah-mudahan mengenai laut bisa dipahami dengan sebaik mungkin dan anak cerdas bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Udo berikan. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan laut dengan samudra? Tadi Pak Udo telah menjelaskan ada perbedaan laut dan samudra. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa laut disebut sebagai sumber makanan bagi kita. Kemudian yang ketiga, ada kalimat di bawah ini, apa bacaannya? Kemudian yang keempat, apakah pengertian dari laut? Dan yang terakhir, yang kelima, apakah maksud dari perkataan budak kocik du mencobu di sungai? Jawab pertanyaan ini dengan sebaik mungkin. Ini membuktikan bahwa anak cerdas bisa memahami materi. Anak cerdas kelas 5 yang soleh dan soleha, materi kali ini cukup tentang laut. Sedangkan untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke pembelajaran 2. Semoga anak bapak bisa memahaminya materi hari ini dengan baik. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri materi ini dengan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.